Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Fiona Atrianti. Aku berasal dari program studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan dengan NIM 24050534068. Jadi kali ini aku ditugaskan untuk membuat video pembelajaran materi gambar teknik. Jadi, apa sih gambar teknik itu? Gambar teknik adalah bahasa teknik yang merupakan penyajian fisik dari suatu objek dalam bentuk garis yang digunakan secara umum dalam dunia teknik. Biasanya menyatakan sesuatu lebih jelas dari kata-kata, sebab setiap garis gambar terdapat simbol yang mempunyai fungsi dan pengertian tertentu. Sajian gambar teknik, khususnya dalam bidang teknik, adalah gambaran nyata suatu objek dalam skala tertentu yang disajikan pada bidang kertas, di mana jika dibangun akan sama persis dengan rencana gambar tersebut, baik dalam bentuk serta bangunannya. Sebuah rencana gambar bisa disajikan dalam bentuk 1, 2, dan 3 dimensi. Dipergunakan dalam perencanaan arsitektur, teknik sipil, teknik mekanikal, listrik, dan lain-lain. Oleh sebab itu, diperlukan suatu metode gambar yang harus memenuhi persyaratan kelengkapan sampai detail, kebenaran, presisi yang akurat, dan berkualitas tinggi. Suatu gambar teknik harus mudah dan cepat dapat dimengerti oleh orang lain, karena gambar merupakan media komunikasi antar pemilik, perencana, dan pelaksana atau kontraktor yang akan melaksanakan keinginan pemilik dan diawasi oleh pengawas ahli sebagai perpanjangan tanpa pemilik di lapangan. Pelajaran menggambar teknik ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan mengeksplorasi bakat serta kemampuan mahasiswa, baik membuat, membaca, maupun mengartikan gambar. Untuk mengembangkan kemampuan tersebut diberikan petunjuk-petunjuk secara bertahap mengenai pengenalan perlengkapan menggambar, pengertian, dan cara mensketsa dan membuat gambar, mulai dari elemen, cara membuat garis dan proyeksi, serta latihan-latihan dasar mengenai gambar lainnya. Pengenalan dan contoh gambar-gambar, perencanaan untuk pelaksanaan, dan sebagai mengasah keterampilan menggambar baik dengan cara freehand maupun dengan alat bantu sepasang. Mahasiswa diberikan latihan gambar elemen-elemen, gambar bangunan, serta strukturnya dan utilitas bangunan sederhana. Sebagai penutup, diberikan latihan untuk membuat gambar perencanaan secara lengkap 2 lantai hingga lebih. Gambar teknik mempunyai fungsi sebagai konsep suatu gagasan. Konsep dari suatu gagasan atau ide diwujudkan dalam suatu bentuk gambar, kemudian dianalisis lalu diwujudkan ke dalam rancangan gambar untuk kemudian dievaluasi secara terus-menerus sampai mendapatkan suatu gambar yang sempurna. Oleh sebab itulah seorang perencana harus mampu mengolah sebuah ide yang ada di benak mereka ke dalam bentuk gambar teknik untuk kemudian direalisasikan oleh pelaksana. Kedua, sebagai penyampaian informasi, gambar teknik yang dibuat harus memberikan informasi yang jelas sesuai dengan yang dimaksud oleh perencana. Dengan demikian, orang-orang yang terkait di dalam proyek tersebut seperti operator, pemeriksa, kontraktor, dan lainnya akan mengerjakan dan mengawasi proyek pekerjaan sesuai dengan gambar rencana. 3. Sebagai dokumentasi dan penyampaian. Gambar teknik sangat penting dan harus disimpan dan dijaga dengan baik sebagai informasi untuk rencana-rencana yang akan datang. Arsip dokumentasi ini sebaiknya diatur dengan teliti untuk dimudahkan pencarian data ke depannya. Keempat, sebagai bahasa teknik. Gambar teknik merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyatakan maksud dan tujuan tertentu. Semua keinginan yang ada di dalam otak akan dapat tersampaikan maksud dan tujuan secara keseluruhan menggunakan gambar teknik ini. Oleh karena itu, gambar teknik sering disebut dengan bahasa teknik. Berbagai goresan di dalam gambar teknik mengandung berbagai informasi yang dapat menjadi bahasa untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Oleh karena itu, pada gambar teknik harus diberikan beberapa keterangan dan lambang. Seberapa banyak keterangan dan mutunya tergantung kreativitas dari perancang. Kelima, pengembangan gambar dan keadaan teknik. Gagasan atau ide untuk membuat benda teknik dimulai dari konsep abstrak kemudian dituangkan dalam sebuah gambar sketsa. Sketsa kemudian digambar kembali menjadi sebuah gambar teknik yang berisikan sebagai informasi detail mengenai benda yang akan dibuat. Dalam hal ini, gambar teknik berfungsi sebagai penuang gagasan dari konsep abstrak menjadi sebuah gambar rancangan berdasarkan kreativitas seseorang. Jenis-jenis gambar teknik. 1. Gambar denah atau plan. Denah atau plan berasal dari kata Latin planum, berarti dasar. Denah merupakan penampang potongan horizontal dari suatu objek atau bangunan yang potongannya terletak pada ketinggian 1 meter di atas lantai ruangan dalam bangunan. Denah mencerminkan skema organisasi kegiatan dalam bangunan dan merupakan unsur penentu untuk bangunan. Denah berguna untuk mengungkapkan banyak hal, seperti untuk mengungkapkan banyak hal ruang sirkulasi dengan ruang untuk beraktivitas dan hubungannya baik antar ruang di dalam bangunan maupun di luar bangunan yang masih terletak di dalam tapak. Secara keseluruhan memberi makna bagi bangunan tersebut.
Menempatkan gambar denah pada suatu tapak dalam bidang gambar mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu 1. Posisi arah utara, umumnya menghadap ke atas. 2. Posisi jalan, sebagai orientasi pencapaian ke tapak umumnya ditempatkan di bagian bawah bidang gambar dengan layout bangunan yang dominan atau ortografis dan sejajar terhadap bidang bawah gambar. Tujuan gambar denah yaitu 1. Untuk menjelaskan ruang-ruang 2 dimensi yang direncanakan. 2. Hubungan ruang. 3. Fungsi ruang. 4. Ukuran ruang. 5. Posisi atau elevasi lantai atau ruang. 6. Hubungan ruang dalam yang biasa disebut interior dan ruang luar yang biasa disebut eksterior. 7. Letak pintu dan jendela. 8. Susunan perabotan atau furniture. 9. Karakter objek bangunan. Kelengkapan dalam mengkomunikasikan gambar denah. 1. Nama gambar dan skala gambar. 2. Ukuran ruang. 3. Notasi dinding. 4. Notasi pintu dan jendela. 5. Notasi struktur kolom. 6. Garis arah pemotong. 7. Garis rencana atap. Yang kedua ada gambar potongan atau section. Gambar potongan atau section adalah gambar penampang bangunan yang diproyeksikan pada bidang vertikal, yang posisinya diambil pada tempat-tempat tertentu. Gambar potongan untuk suatu desain bangunan diperlukan guna menjelaskan kondisi ruangan-ruangan di dalam bangunan ataupun di luar bangunan seperti yang diinginkan oleh perencana dan bermanfaat sebagai komunikasi yang komunikatif. Gambar potongan terdiri dari 1. Potongan memanjang. 2. Potongan melintang. Gambar bangunan terdiri dari 1. Potongan memanjang, yaitu bidang potongan yang terletak sejajar dengan bidang jalan utamanya. 2. Potongan melintang, yaitu bidang penampang potongan pada bangunan yang sejajar atau ortografis terhadap bidang jalan utamanya. Seringkali pengertian tentang potongan melintang dan memanjang ini dalam notasi dan arah pandang-pandang potongan ditempatkan di dalam gambar denah. Sekurang-kurangnya 2 buah notasi potongan dalam posisi yang berlawanan disebut dengan istilah potongan melintang dan potongan memanjang. Istilah ini dapat memberikan konotasi yang berbeda jika dikaitkan dengan layout bangunan. Batas-batas tapak dan bangunan yang kompleks, kondisi bangunan dengan lokasi lebih dari suatu jalan utama menjadi sulit untuk dituliskan dengan istilah potongan melintang ataupun memanjang. Maka digunakan notasi dengan huruf atau dengan angka saja seperti AA, BB, dan seterusnya. Potongan 11, 22, dan seterusnya yang ditentukan oleh perencana. Cara mengambil objek gambar bangunan yaitu potongan dapat diambil atau diletakkan pada tempat-tempat yang dilalui oleh ruang yang dianggap sebagai interest point atau bagian titik terpenting pada rencangan bangunan, sehingga pada bagian tersebut dapat diinformasikan. Gambar potongan bangunan harus dapat dan mampu menginformasikan tentang 1. Konstruksi, 2. Struktur bangunan, 3. Ruang, 4. Sistem cahaya dan ventilasi, 5. Leveling perbedaan lantai, 6. Sistem langit-langit atau plafon, 7. Ketinggian bangunan, 8. Spesifikasi material yang digunakan. Gambar potongan lebih bersifat realistis dan lebih mudah untuk dimengerti daripada gambar denah, karena gambar potongan memperlihatkan bangunan secara horizontal dan vertikal. Dilihat dari cara mengkomunikasikan gambar potongan ini, ada 2 jenis gambar potongan, yaitu 1. Potongan arsitektural. Gambar ini menginformasikan tentang tinggi bangunan, tinggi rendah lantai, tinggi plafon, bentuk atap, sistem ventilasi cahaya, sirkulasi udara, dan sebagainya, ukuran sistem bangunan, dan keterangan material. Kedua, ada potongan struktural. Gambar ini menginformasikan tentang tinggi bangunan, tinggi rendah lantai dan konstruksinya, tinggi plafon dan konstruksi plafon, bentuk atap dan konstruksinya, struktur konstruksi pondasi, material struktur konstruksi, ukuran sistem bangunan, dan keterangan material. Ketiga, ada gambar detail. Gambar detail adalah pembesaran skala gambar bagian elemen ruang atau konstruksi dengan tujuan untuk menginformasikan secara jelas isi rancangan. Tujuan gambar detail yaitu 1. Untuk menginformasikan bentuk detail, 2. Menginformasikan hubungan konstruksi dan join elemen, 3. Untuk menginformasikan jenis material dan material finishing, 4. Untuk menjelaskan keterangan teknis dan kelengkapan persyaratan detail untuk pedoman pelaksanaan pemborong. Berdasarkan karakteristiknya, gambar detail dibedakan menjadi 2. 1. Gambar detail konstruksi, yaitu menitik beratkan pada penjelasan hubungan konstruksi elemen bangunan atau ruang. 2. Gambar detail arsitektural, yaitu menitik beratkan pada penjelasan bentuk rancangan elemen bangunan atau ruang. Jadi cara menggambar detail itu ada 3. 1. Skala detail. Skala harus 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, atau 1:1. 2. Skala subdetail, yaitu 1:5, 1:2, dan 1:1. 3. Visualisasi gambar detail
dijelaskan melalui proyeksi bidang dari detail, seperti denah detail, tampak detail, potongan menampang detail, atau dilengkapi dengan visualisasi 3 dimensi seperti isometri detail. Kelengkapan gambar detail. 1. Nama gambar detail. 2. Petunjuk letak detail pada denah, tampak, potongan, dan sebagainya. 3. Menjelaskan ukuran panjang, lebar, dan tinggi. 4. Notasi gambar yang membedakan atau menjelaskan perbedaan material dasar, material finishing, warna, dan sebagainya. 5. Menjelaskan hubungan konstruksi, join elemen, dan sebagainya. 6. Menjelaskan keterangan teknis dan kelengkapan persyaratan detail. Macam-macam gambar detail. 1. Rencangan tapak, detail pagar, detail bangunan jalan, riol, detail landscape, lampu, dan sebagainya. 2. Rancangan denah, detail teras, kolom, kaki bangunan, detail lantai, detail tangga, detail dapur, detail kamar mandi atau WC, dan sebagainya. 3. Rancangan potongan, detail plafon, detail balkon, railing, detail konstruksi atap, dan sebagainya. Detail arsitektural lebih lengkap jika digambarkan dalam suatu kesatuan denah, tampak, potongan 3 dimensi. Hal ini disebabkan karena penambahan suatu bahan pelapis tertentu mempunyai konsekuensi yang menuntut pemecahan konstruksi dan estetika terhadap pertemuan dengan elemen-elemen lainnya, yaitu mampu menjelaskan pertemuan dengan bidang dinding, lantai, plafon, maupun elemen lainnya, misalnya kusen. Keempat, ada gambar tampak. Gambar tampak bangunan adalah cara mengkomunikasikan bentuk fisik arsitektur yang dilihat dari arah pandang frontal. Tampak bangunan paling tidak memiliki 4 arah pandang dari objek bangunan tersebut. Dalam mengkomunikasikan gambar tampak bangunan, maka faktor tampak berperan penting untuk diperhatikan. Faktor lingkungan memberikan estetika tersendiri terhadap objek bangunan tersebut. Terdapat beberapa karakter komunikasi tampak yang diakibatkan oleh posisi bangunan terhadap karakteristik tampaknya. Kelengkapan dalam mengkomunikasikan gambar tampak. 1. Keterangan gambar, nama gambar dan skala yang dikomunikasikan. 2. Proyeksi gambar tampak, terdiri dari bagian atap, yaitu bentuk atap, bukaan atap, kemiringan atap, ispleng atap, kanopi. Bagian badan, kusen, daun pintu, daun jendela, lubang angin, dinding, pelapis tambahan di dinding. Bagian kaki bangunan, finishing kaki bangunan, dan teras, tangga, atau trap. Bagian lingkungan alam, posisi lahan, skala pohon, suasana. Perbandingan tinggi terhadap lebar bangunan, berkesan tinggi atau rendah, berkesan seimbang atau tidak seimbang. Informasi kedalaman ruang, bidang depan, bidang tengah, bidang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabri Syafrido dengan NIM 24050534085 dari kelas PTB 24C. Di sini saya akan memenuhi dari tugas pengembangan bahan ajar berupa video pembelajaran. Di sini materi yang saya ambil adalah peralatan dan perlengkapan gambar teknik. Langsung saja pada materinya. Yang pertama ada alat gambar manual. Dalam mata pelajaran gambar teknik, terdapat materi tentang peralatan dan perlengkapan gambar teknik, di mana salah satu bagiannya membahas alat gambar manual. Alat gambar manual merupakan peralatan yang digunakan secara langsung oleh tangan tanpa bantuan perangkat elektronik dalam pembuatan gambar teknik. Contohnya, ada meja gambar, pensil, penghapus, penggaris, jangka, rapidograf atau pulpen teknik, mal gambar, kertas gambar, papan gambar, dan busur derajat. Kemudian, penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama ada meja gambar. Meja gambar digunakan sebagai alas untuk menggambar. Biasanya memiliki permukaan yang rata dan bisa dimiringkan sesuai kebutuhan pengguna agar lebih nyaman saat menggambar. Kedua, pensil teknik. Pensil digunakan untuk membuat garis dengan berbagai ketebalan dan kehalusan. Terdapat beberapa jenis pensil seperti pensil kayu dengan berbagai tingkat kekerasan, 2H, H, HBB, 2B, dan seterusnya. Pensil mekanik yang memiliki isi pensil dengan ukuran standar 0,3 mm, 0,5 mm, 0,7 mm, dan lain-lain, sering digunakan untuk ketelitian tinggi. Ketiga, penghapus digunakan untuk mengoreksi kesalahan dalam menggambar. Ada berbagai jenis penghapus, seperti penghapus karet biasa untuk pensil dan penghapus khusus untuk tinta. Keempat, penggaris teknik. Penggaris digunakan untuk membuat garis lurus, sudut, dan bentuk tertentu.
Beberapa jenis penggaris teknik yang sering digunakan. Penggaris lurus 30 cm, 50 cm, atau lebih panjang. Penggaris segitiga bersudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan 45 derajat, 45 derajat, 90 derajat. Penggaris T yang digunakan untuk menggambar garis horizontal dengan tepat. Selanjutnya, kelima, ada jangka. Alat untuk menggambar lingkaran atau busur dengan ukuran yang presisi. Jangka tersedia dalam berbagai jenis, seperti jangka dengan penyesuaian jarak dan jangka dengan tambahan ujung pena untuk tinta. Keenam, rapidograf atau pulpen teknik. Pulpen teknik dengan berbagai ukuran mata pena yang digunakan untuk membuat garis permanen pada gambar teknik. Biasanya digunakan saat tahap akhir untuk penegasan gambar. Ketujuh, mal gambar. Mal adalah cetakan dengan berbagai bentuk, seperti lingkaran, elips, segi enam, dan lain-lain, yang membantu menggambar bentuk dengan presisi tinggi. Kedelapan, ada kertas gambar, kertas khusus yang digunakan untuk menggambar teknik, seperti kertas kalkir, kertas manila, atau kertas HVS dengan ketebalan tertentu. Kesembilan, ada papan gambar. Papan gambar digunakan sebagai alas jika tidak menggunakan meja gambar, biasanya terbuat dari kayu atau akrilik yang kuat. Dan yang terakhir, busur derajat, digunakan untuk mengukur dan menggambar sudut dengan presisi. Sebelumnya, sudah paham tentang fungsi dan cara menggunakan pensil, penggaris, jangka, busur derajat, dan mal dalam menggambar teknik bangunan. Dalam gambar teknik bangunan, alat-alat seperti pensil, penggaris, jangka, busur derajat, dan mal memiliki peran penting untuk memastikan ketepatan dan kejelasan dalam menggambar. Berikut adalah fungsi dan cara penggunaannya. 1. Pensil. Fungsinya digunakan untuk membuat garis dan sketsa dengan berbagai tingkat ketebalan sesuai standar gambar teknik. Pensil dengan kode HH, misal 2H, 3H, digunakan untuk garis tipis, sedangkan B, misal HB, 2B, digunakan untuk garis lebih tebal atau arsiran. Cara menggunakan: gunakan pensil 2H atau H untuk menggambar garis konstruksi, garis bantu. Gunakan pensil H, B, atau 2B untuk menegaskan garis utama atau garis tebal. Pegang pensil dengan sudut kemiringan 60 derajat terhadap kertas untuk menghasilkan garis yang rata dan tidak terlalu tajam. Raut pensil dengan baik untuk menjaga ketebalan garis yang konsisten. 2. Penggaris. Fungsinya membantu menggambar garis lurus, mengukur panjang, serta membuat sudut tertentu. Terdapat berbagai jenis penggaris, seperti penggaris lurus, penggaris T, dan penggaris segitiga. Cara menggunakannya: penggaris lurus digunakan untuk menarik garis horizontal atau vertikal. Penggaris T diletakkan pada tepi meja gambar untuk menjaga kestabilan garis horizontal. Penggaris segitiga digunakan bersama penggaris T untuk menggambar garis bersudut 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Pastikan penggaris dalam kondisi bersih agar tidak mengotori kertas gambar. Ketiga, ada jangka. Fungsinya digunakan untuk menggambar lingkaran atau busur dengan ukuran yang presisi. Juga digunakan untuk membagi garis menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Cara menggunakan: 1. Tentukan titik pusat lingkaran pada kertas gambar. 2. Letakkan ujung jarum jangka pada titik pusat. 3. Sesuaikan panjang jangka sesuai dengan radius yang diinginkan. 4. Putar jangka dengan hati-hati untuk menggambar lingkaran atau busur yang rapi. Kelima, untuk ketelitian lebih, gunakan jangka dengan skrup pengatur. Keempat, busur derajat. Fungsinya mengukur dan menggambar sudut dengan akurat. Digunakan dalam perencanaan bangunan untuk menentukan sudut kemiringan atap, tangga, atau elemen lainnya. Cara menggunakan: 1. Letakkan busur derajat pada titik sudut yang ingin diukur atau dibuat. 2. Pastikan garis dasar busur sejajar dengan garis referensi pada gambar.
3. Tandai titik pada sudut yang diinginkan sesuai skala derajat yang ada pada busur. 4. Gunakan penggaris untuk menghubungkan titik tersebut dan membentuk garis bersudut. Kemudian, kelima ada malgambar. Fungsinya, membantu menggambar bentuk geometri standar seperti lingkaran, elips, segi enam, atau simbol-simbol arsitektur. Mempercepat proses menggambar tanpa harus membuat bentuk dari awal. Cara menggunakan: 1. Pilih bentuk yang sesuai pada malgambar. 2. Tempatkan mal pada posisi yang diinginkan di atas kertas gambar. 3. Gunakan pensil atau rapidograf untuk mengikuti tepi mal dengan presisi. 4. Pastikan tekanan tangan stabil agar garis tetap rapi. Kemudian, untuk kesimpulannya pada materi yang saya sampaikan, yaitu, dalam gambar teknik bangunan, pensil digunakan untuk menggambar dan menegaskan garis, penggaris untuk membuat garis lurus dan sudut, jangka untuk lingkaran dan busur, busur derajat untuk sudut, dan mal untuk mempercepat pembuatan bentuk tertentu. Dengan pemahaman dan penggunaan alat yang benar, gambar teknik yang dihasilkan akan lebih rapi, presisi, dan sesuai standar. Oke, mungkin cukup sekian saja dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahpahaman dari penjelasan saya di atas, harap dimaafkan, dan juga saya mohon maaf karena terbatasnya kemampuan device untuk merekam video dan juga suara. Semoga materi tadi bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan atau mengenalkan tentang proyeksi dalam gambar teknik. Apa itu proyeksi dalam gambar teknik? Proyeksi dalam gambar teknik adalah suatu cara untuk menggambarkan objek 3 dimensi dalam bentuk 2 dimensi dengan menggunakan sistem koordinat dan garis proyeksi. Proyeksi digunakan untuk memvisualisasikan dengan menganalisis bentuk dan struktur objek. Nah, kali ini tujuan proyeksi dalam gambar teknik ada 3 macam, yaitu 1. Menggambar objek 3 dimensi dalam bentuk 2 dimensi proyeksi. Proyeksi digunakan untuk menggambar objek 3 dimensi dalam bentuk 2 dimensi yang lebih mudah dipahami. Memvisualisasikan bentuk dan struktur objek. Proyeksi digunakan untuk memvisualisasikan bentuk dan struktur objek yang kompleks. 3. Menganalisis dan memperbaiki desain. Proyeksi digunakan untuk menganalisis dan memperbaiki desain objek. Apa sih manfaatnya proyeksi dalam gambar teknik? Nah, kali ini manfaat proyeksi dalam gambar teknik ada 3 macam. 1. Meningkatkan kemampuan visualisasi. Proyeksi dapat meningkatkan kemampuan visualisasi dan memahami bentuk dan struktur objek. 2. Meningkatkan akurasi desain. Proyeksi dapat meningkatkan akurasi desain dan memperbaiki kesalahan desain. 3. Meningkatkan efisiensi desain. Proyeksi dapat meningkatkan efisiensi desain dan mempercepat proses desain. Oke, next. Selanjutnya ada proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal adalah teknik dalam gambar teknik yang digunakan untuk mempresentasikan objek 3 dimensi ke dalam 2 dimensi. Metode ini melibatkan penarikan garis-garis proyeksi yang tegak lurus terhadap bidang proyeksi sehingga memungkinkan tampilan objek dari berbagai sudut pandang. Prinsip-prinsip dasar proyeksi ortogonal. 1. Bidang proyeksi tegak lurus. Proyeksi ortogonal dilakukan dengan menggambarkan objek pada bidang proyeksi yang memiliki sudut 90 derajat terhadap garis-garis proyeksi. 2. Garis proyeksi sejajar. Semua garis proyeksi dalam proyeksi ortogonal adalah sejajar dan tegak lurus terhadap bidang proyeksi. 3. Pandangan ganda. Untuk memberikan informasi lengkap tentang objek proyeksi, ortogonal biasanya menggunakan 2 pandangan utama, yaitu pandangan depan dan pandangan atas. Seperti contoh pada gambar berikut.
Nah, ini ada pandangan depan, ada pandangan atas, ada pandangan samping kanan, ada pandangan samping kiri, ada pandangan bawah, ada pandangan serong. 4. Representasi akurat. Metode ini memungkinkan representasi yang akurat dari bentuk dan ukuran objek, memudahkan pemahaman dan reproduksi desain. Dan selanjutnya ada proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Apa itu proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika? Proyeksi Eropa adalah proyeksi yang posisi proyeksi dan arah garis pandangannya terbalik. Proyeksi Eropa sering juga disebut proyeksi kuadran I atau proyeksi sudut pertama. Dan proyeksi Amerika adalah proyeksi pada bidang yang sama dengan garis pandang. Proyeksi Amerika sering disebut proyeksi kuadran 3 atau proyeksi sudut ketiga. Proyeksi Amerika atau triangle pada sistem ini bidang proyeksi berada antara objek dan pengamat. Pandangan atas terletak di atas pandangan depan dan pandangan samping kanan berada di sebelah kanan pandangan depan. Pemilihan antara proyeksi Eropa atau Amerika tergantung pada standar yang digunakan dalam wilayah atau industri tertentu. Oke, next. Dan selanjutnya ada proyeksi aksonometri. Proyeksi aksonometri adalah suatu teknik proyeksi yang digunakan untuk menggambarkan objek 3 dimensi dalam bentuk 2 dimensi secara memproyeksikan objek tersebut ke dalam 3 bidang yang saling tegak lurus. Nah, kalian bisa lihat gambar di samping berikut. Jenis-jenis proyeksi aksonometri. Jenis-jenis proyeksi aksonometri ada 3 macam yang saya sebutkan, yaitu isometri, dimetri, dan trimetri. Proyeksi aksonometri isometrik. Proyeksi aksonometri isometrik adalah jenis-jenis proyeksi aksonometri yang memiliki skala yang sama untuk semua bidang proyeksi. Proyeksi ini digunakan untuk menggambarkan objek yang memiliki bentuk simetris. Dan berikutnya ada proyeksi aksonometri dimetrik. Proyeksi aksonometri dimetrik ini adalah jenis proyeksi aksonometri yang memiliki skala yang berbeda untuk setiap bidang proyeksi. Proyeksi ini digunakan untuk menggambarkan objek yang memiliki bentuk tidak simetris. Yang ketiga, proyeksi aksonometri dimetrik. Proyeksi aksonometri trimetrik adalah jenis proyeksi aksonometri yang memiliki skala yang berbeda untuk setiap bidang proyeksi dan memiliki sudut proyeksi yang berbeda. Proyeksi ini digunakan untuk menggambarkan objek yang memiliki bentuk kompleks. Nah, selanjutnya ada kegunaan proyeksi aksonometri dalam gambar teknik. Proyeksi aksonometri dalam gambar teknik digunakan untuk menampilkan objek 3 dimensi dalam gambar 2 dimensi dengan mempertahankan proporsi dan hubungan spasial yang akurat. Proyeksi aksonometri mencakup proses di mana objek 3 dimensi digambarkan pada 2 dimensi, memastikan bahwa setiap sumber tetap sesuai skala. Hasilnya adalah gambar yang secara akurat mengomunikasikan dimensi dan hubungan spasial. Kalian bisa lihat gambar di samping berikut. Nah, teknik-teknik proyeksi aksonometri. Berikut beberapa teknik-teknik. Selanjutnya, proyeksi aksonometri ini mempunyai beberapa kekurangan dan kelebihan. Nah, kelebihan proyeksi aksonometri mudah dipahami. Proyeksi aksonometri mudah dipahami karena menggunakan sistem koordinat yang sederhana. Terus yang kedua, presisi tinggi. Proyeksi aksonometri dapat menghasilkan gambar yang presisi dan akurat. Yang ketiga, dapat digunakan dalam berbagai bidang.
Proyeksi aksonometri dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti arsitektur, teknik sipil, teknik mesin, dan lain-lain. Yang keempat, mudah diubah. Proyeksi aksonometri dapat dengan mudah diubah menjadi proyeksi lainnya. Yang kelima, dapat menggambarkan objek yang kompleks. Proyeksi aksonometri dapat menggambarkan objek yang kompleks dan memiliki banyak sudut. Dan kekurangannya, sulit untuk menggambarkan objek yang melengkung. Proyeksi aksonometri sulit untuk menggambarkan objek yang melengkung atau memiliki bentuk yang tidak beraturan. Yang kedua, memerlukan kemampuan menggambar yang baik. Proyeksi aksonometri memerlukan kemampuan menggambar yang baik untuk menghasilkan gambar yang akurat. Yang ketiga, dapat membingungkan jika tidak dipahami dengan baik. Proyeksi aksonometri dapat membingungkan jika tidak dipahami dengan baik, terutama jika digunakan untuk menggambarkan objek yang kompleks. Yang keempat, tidak dapat menggambarkan objek yang memiliki banyak detail. Proyeksi aksonometri tidak dapat menggambarkan objek yang memiliki banyak detail karena dapat membuat gambar menjadi terlalu kompleks. Yang kelima, memerlukan perhitungan yang teliti. Proyeksi aksonometri memerlukan perhitungan yang teliti untuk menghasilkan gambar yang akurat. Sampai di sini saya akhiri video pembelajaran tersebut dikarenakan materinya sudah habis. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Oktaviasari dari NIM 24055034061 dan saya di sini akan menjelaskan materi tentang dimensi dan toleransi. Dimensi. Dalam gambar teknik bangunan, dimensi mengacu pada ukuran numerik yang digunakan untuk menunjukkan panjang, lebar, tinggi, dan elemen-elemen struktural lainnya dari suatu bangunan. Dimensi ini memberikan informasi detail tentang ukuran dan posisi elemen-elemen bangunan seperti dinding, kolom, balok, pintu, jendela, dan ruang-ruang lainnya. Fungsi dimensi dalam gambar teknik bangunan. 1. Memastikan akuransi konstruksi adalah menjamin bahwa setiap bagian bangunan dibuat sesuai dengan ukuran yang dirancang. Yang kedua, memudahkan proses pembangunan, yaitu membantu arsitek, insinyur, dan pekerja konstruksi dalam memahami ukuran dan tata letak bangunan. Yang ketiga, menghindari kesalahan dalam pengerjaan, mengurangi risiko kesalahan dalam pengerjaan struktur dan elemen bangunan. Yang keempat, mempermudah perhitungan material. Dengan dimensi yang jelas, kebutuhan material dapat dihitung dan lebih akurat. Yang kelima, ada memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi. Dimensi dalam gambar teknik harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam gambar teknik bangunan, dimensi dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada dimensi linear. Dimensi ini menunjukkan ukuran panjang, lebar, dan tinggi suatu elemen bangunan seperti dinding, lantai, atau kolom. Yang kedua ada dimensi rencana atau dimensi tata letak atau koordinat. Dimensi ini menunjukkan posisi elemen bangunan dalam hubungannya dengan elemen lainnya. Biasanya digunakan untuk menentukan tata letak kolom, pintu, atau jendela. Yang ketiga ada dimensi detail. Dimensi yang digunakan untuk menunjukkan ukuran detail dari elemen konstruksi seperti ukuran pintu, jendela, dan tangga. Yang keempat, ada dimensi tinggi atau elevasi, menunjukkan ketinggian elemen bangunan dari suatu titik referensi seperti elevasi lantai, tinggi dinding, atau tinggi atap. Yang kelima, ada dimensi sumbu. Dimensi ini digunakan untuk menentukan posisi elemen struktural utama seperti kolom dan balok berdasarkan garis sumbu yang digunakan sebagai referensi utama dalam konstruksi. Yang keenam, ada dimensi miring, digunakan untuk menunjukkan sudut kemiringan suatu elemen bangunan seperti atap atau tangga. Dan yang ketujuh, dimensi bukaan, menunjukkan ukuran bukaan dalam bangunan seperti lebar dan tinggi pintu serta jendela.
Yang kedelapan ada dimensi struktur, digunakan untuk menggambarkan ukuran elemen struktural bangunan seperti ketebalan balok, tinggi kolom, dan dimensi pondasi. Dan dimensi yang kesembilan adalah dimensi fasilitas dan utilitas, menunjukkan ukuran serta pondasi instalasi listrik, pumping atau pipa air, dan ventilasi dalam bangunan. Selanjutnya, aturan pemberian dimensi pada gambar teknik bangunan. Dalam gambar teknik bangunan, pemberian dimensi harus mengikuti aturan tertentu agar mudah dibaca dan dipahami oleh arsitek, insinyur, dan pekerja konstruksi. Berikut adalah beberapa aturan utama dalam pemberian dimensi. Yang pertama, gunakan garis dimensi dengan jelas, yaitu garis dimensi harus sejajar dengan objek yang diukur. Hindari garis dimensi yang saling tumpang tindih atau terlalu rapat, dan gunakan garis bantu yang tidak menyentuh objek secara langsung. Yang kedua, letak dimensi. Dimensi harus diletakkan di luar gambar untuk menghindari kebingungan. Urutkan dimensi yang terbesar hingga yang terkecil atau dari luar ke dalam. Dan gunakan jarak yang konsisten agar garis dimensi terlihat rapi. Yang ketiga, gunakan simbol dan angka yang mudah dibaca. Angka dimensi harus ditulis dengan jelas dan konsisten dalam satuan yang digunakan, misalnya seperti milimeter atau meter. Hindari menempatkan angka dimensi di atas garis dimensi. Letakkan sedikit di atas atau di tengah-tengah garis dimensi. Dimensi yang harus diberikan yaitu dimensi keseluruhan atau total panjang, lebar, tinggi bangunan. Yang kedua, dimensi elemen struktural yaitu tebal dinding, ukuran kolom, balok, dan pondasi. Selanjutnya ada dimensi bukaan yaitu pintu, jendela, ventilasi. Dan selanjutnya dimensi koordinat dan sumbu untuk posisi elemen struktural utama. Selanjutnya yang kelima, hindari pengulangan dimensi. Tidak perlu menambahkan dimensi yang sudah bisa dihitung dari dimensi lain. Pastikan tidak ada dimensi yang bisa menyebabkan kebingungan dalam konstruksi. Yang keenam ada gunakan standar dimensi yang berlaku. Ikuti standar nasional dari seperti SNI, ISO atau ANSI dalam pemberian dimensi. Gunakan format angka, simbol, dan tanda panah sesuai standar. Yang ketujuh, pemberian dimensi sudut. Gunakan tanda derajat untuk menunjukkan sudut kemiringan elemen bangunan seperti atap atau tangga. Dengan mengikuti aturan ini, gambar teknik bangunan akan lebih jelas, akurat, dan mudah dipahami oleh semua pihak dalam konstruksi. Selanjutnya adalah elemen dalam dimensi gambar teknik bangunan. Yang pertama ada garis dimensi, yaitu seperti garis horizontal, vertikal, atau miring yang menunjukkan suatu ukuran elemen. Dan diberi panah di kedua ujungnya untuk menunjukkan batas ukuran. Yang kedua ada garis bantu, yaitu garis tipis yang memperpanjang batas objek keluar area gambar untuk menempelkan garis dimensi dan tidak menyentuh langsung objek untuk menghindari kebingungan. Yang ketiga ada angka dimensi, angka yang menunjukkan ukuran sebenarnya dari elemen yang diukur, biasanya diletakkan di tengah garis dimensi atau sedikit di atasnya. Dan yang keempat ada tanda panah, digunakan di ujung garis dimensi untuk menunjukkan batas ukuran, bisa berbentuk panah tertutup, garis miring, atau titik kecil tergantung standar yang digunakan. Yang kelima, ada garis dasar dimensi, digunakan untuk memberikan beberapa dimensi dari satu titik referensi tetap dan memudahkan pembacaan jika banyak dimensi dalam satu gambar. Dan yang terakhir ada dimensi sudut, digunakan untuk menunjukkan besaran sudut antara dua garis elemen bangunan, biasanya dinyatakan dalam derajat. Dan berikut ini adalah contoh simbol-simbol yang digunakan dalam dimensi gambar teknik bangunan. Dan selanjutnya adalah contoh pemberian dimensi yang benar dalam gambar teknik bangunan. Yang pertama ada pemberian dimensi pada denah bangunan. Dimensi keseluruhan menunjukkan panjang dan lebar total bangunan. Dimensi elemen struktural, ukuran dinding, kolom, balok, dan bukaan seperti pintu dan jendela. Dan dimensi koordinat sumbu menandai posisi elemen struktural berdasarkan sumbu referensi.
Yang kedua, ada pemberian dimensi pada tampak dan potongan bangunan. Dimensi tinggi lantai ke bangunan menunjukkan ketinggian antar lantai. Dimensi tinggi pintu dan jendela menunjukkan ukuran bukaan bangunan. Dimensi ketebalan dinding dan elemen struktural untuk memastikan ketepatan konstruksi. Dan yang ketiga, ada pemberian dimensi pada detail konstruksi. Dimensi detail tangga seperti tinggi anak tangga, lebar anak tangga, dan sudut kemiringan. Dan selanjutnya ada dimensi pondasi, kedalaman, lebar, dan jarak antar pondasi. Dan selanjutnya dimensi detail sambungan seperti ukuran dan posisi sambungan dalam elemen struktural. Dan berikut ciri-ciri dimensi yang benar. Yang pertama, dimensi diletakkan di luar gambar untuk menghindari tumpang tindih. Yang kedua, menggunakan garis dimensi dan garis bantu yang jelas dan tidak menyentuh objek. Yang ketiga, menggunakan angka yang mudah dibaca sesuai satuan standar milimeter atau meter. Tidak ada pengulangan dimensi yang tidak perlu. Dan yang terakhir, mengikuti standar nasional atau internasional seperti SNI, ISO, atau ANSI. Dan yang selanjutnya, kesalahan umum dalam pemberian dimensi pada gambar teknik bangunan. Berikut adalah beberapa kesalahan umum yang sering terjadi. Yang pertama, dimensi tidak lengkap, yaitu tidak mencantumkan semua ukuran penting seperti panjang, lebar, tinggi, dan bukaan seperti pintu atau jendela. Yang kedua, tidak memberikan dimensi koordinat untuk elemen struktural seperti kolom dan balok sehingga sulit untuk menentukan posisi elemen dalam konstruksi. Yang kedua, pengulangan dimensi, yaitu menampakkan ukuran yang sudah bisa dihitung dari dimensi lain sehingga menyebabkan kebingungan, dan memberikan dua ukuran yang saling bertentangan untuk elemen yang sama. Yang ketiga, kesalahan letak dimensi, yaitu dimensi ditempatkan dalam gambar sehingga sulit dibaca, dan terlalu banyak garis dimensi yang tumpang tindih atau terlalu rapat. Yang keempat, tidak menggunakan simbol standar, tidak menggunakan simbol diameter, radius, atau derajat pada elemen melingkar atau sudut, dan tidak menggunakan format yang sesuai standar SNI, ISO, atau ANSI. Dan yang kelima, kesalahan dalam skala dan satuan, yaitu tidak mencantumkan satuan yang digunakan dan menggunakan skala yang tidak sesuai sehingga dimensi tidak proporsional dan gambar. Dan yang keenam, ada dimensi yang tidak konsisten, yaitu menggunakan gaya penulisan angka yang berbeda-beda dalam satu gambar dan dimensi yang digunakan untuk satuan meter sementara yang lain menggunakan milimeter tanpa kejelasan. Yang ketujuh, kesalahan dalam dimensi sudut dan kemiringan, yaitu tidak memberikan informasi sudut pada elemen miring seperti atap atau tangga, memberikan nilai sudut yang tidak akurat atau tidak sesuai dengan desain. Dan yang selanjutnya ada toleransi. Pengertian toleransi dalam gambar teknik bangunan adalah batas penyimpangan yang diizinkan dari ukuran yang dirancang. Artinya, toleransi menentukan seberapa besar variasi ukuran yang dapat diterima dan tanpa mengganggu fungsi dan kualitas bangunan. Selanjutnya ada fungsi toleransi dalam gambar teknik bangunan. Pertama, mengakomodasi variasi dalam konstruksi. Setiap material dan metode kerja memiliki tingkat ketidakakuratan tertentu, dan toleransi memungkinkan sedikit perbedaan dalam ukuran tanpa merusak keseluruhan struktur. Yang kedua, memastikan fungsi bangunan. Dengan toleransi yang tepat, elemen bangunan seperti kolom, balok, dan sambungan tetap berfungsi dengan baik meskipun ada sedikit perbedaan ukuran. Yang ketiga, ada mengendalikan biaya konstruksi. Toleransi yang terlalu ketat dapat meningkatkan biaya karena memerlukan pengerjaan yang lebih presisi. Sebaliknya, toleransi yang terlalu longgar dapat menyebabkan kesalahan konstruksi yang besar. Yang keempat, meningkatkan keamanan dan kualitas. Dengan toleransi yang sesuai, struktur bangunan tetap aman dan memiliki kualitas yang baik. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis toleransi dalam gambar teknik bangunan. Yang pertama ada toleransi dimensi, yaitu mengatur batas penyimpangan panjang, lebar, dan tinggi elemen pada bangunan. Yang kedua, toleransi geometrik, yaitu mengontrol bentuk
posisi, dan orientasi elemen dalam bangunan. Yang ketiga, ada toleransi sambungan, mengatur celah atau menyimpan yang masih diperbolehkan dalam pemasangan elemen struktural seperti sambungan baja atau beton percetak. Yang keempat, ada toleransi material, mengatur variasi ukuran dan sifat material seperti ketebalan baja atau penyusunan beton. Dan selanjutnya ada cara penulisan toleransi dalam gambar teknik bangunan. Yang pertama, ada penulisan toleransi dimensi, yaitu digunakan untuk menunjukkan variasi ukuran elemen bangunan seperti panjang, lebar, tinggi, dan diameter. Format penulisannya bisa menggunakan plus minus, menunjukkan penyimpangan yang diizinkan ke arah lebih atau kurang dari ukuran normal. Selanjutnya ada batas maksimum dan minimum, menentukan ukuran terkecil dan terbesar yang diizinkan. Dan selanjutnya ada toleransi asimetris, jika penyimpanan ke atas dan ke bawah berbeda. Dan selanjutnya yang kedua, penulisan toleransi geometrik. Toleransi geometrik mengontrol bentuk, posisi, dan orientasi elemen bangunan agar tetap sesuai dengan desain, biasanya menggunakan simbol standar. Yang ketiga, ada penulisan toleransi sambungan, digunakan untuk mengontrol celah antar elemen seperti struktural seperti sambungan baja atau beton pracetak. Dan selanjutnya, standar yang digunakan dalam penulisan toleransi yaitu SNI atau Standar Nasional Indonesia. Yang kedua ada ISO 2768, toleransi umum untuk dimensi linier dan sudut. Dan selanjutnya ada ANSI Y14.5, standar toleransi geometrik Amerika Serikat. Dan selanjutnya ada BS 8888 atau British Standard untuk toleransi teknik. Dan berikut ini adalah contoh toleransi konstruksi. Dan kesimpulannya adalah dimensi dan toleransi penting untuk akurasi dan efisiensi konstruksi yang harus mengikuti standar nasional atau internasional, meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan proyek bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Ferusudinata dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 24050534065. Di sini saya akan menjelaskan tentang potongan dan irisan di dalam pembelajaran menggambar teknik. Yang pertama yaitu potongan. Potongan di dalam bangunan itu adalah gambar yang menunjukkan bagian-bagian bangunan secara lengkap dan utuh. Gambar potongan digunakan untuk memperjelas bagian dalam bangunan yang tidak terlihat. Yang pertama ada jenis potongan. Jenis potongan yang pertama adalah potongan melintang atau bisa disebut cross section, yaitu memotong objek secara tegak lurus terhadap sumbu utama. Yang kedua ada pemotongan memanjang, yang bisa disebut longitudinal section, yaitu memotong objek sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, potongan sebagian, yaitu hanya sebagian kecil dari benda yang dipotong untuk memperlihatkan bagian dalamnya. Yang terakhir, potongan berulang, digunakan untuk benda berbentuk silinder atau lingkaran. Bagian potongan diputar untuk ditampilkan. Nah, dalam mata pelajaran gambar teknik, potongan dan irisan adalah teknik menggambar yang digunakan untuk memperjelas bentuk dan detail sesuai benda, terutama bagian dalamnya yang tidak terlihat dari luar. Yang B, tujuan gambar potongan dalam teknik bangunan. Yang pertama, menunjukkan bagian dalam bangunan, memperjelas dimensi dan proporsi. Yang ketiga, menunjukkan konstruksi dan sambungan material. Yang keempat, mempermudah pelaksanaan konstruksi. Yang kelima,
menyediakan informasi tentang struktur dan instalasi. Yang terakhir, memudahkan komunikasi antara arsitek, insinyur, dan kontraktor. Ini contoh bentuk potongan. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya ada irisan. Irisan adalah suatu metode penyajian gambar teknik yang menampilkan bagian dalam suatu objek dengan cara memotong atau mengiris bagian tertentu. Tujuan utama dari irisan adalah untuk memperjelas detail-detail yang tersembunyi di dalam konstruksi yang tidak dapat dilihat dalam gambar tampak atau proyeksi biasa. Selanjutnya, jenis-jenis irisan. Jenis-jenis irisan ada irisan vertikal, yang dimana memotong bangunan secara tegak lurus terhadap bidang horizontal. Biasanya digunakan untuk menampilkan tinggi lantai, ketinggian dinding, dan elemen-elemen vertikal lainnya. Yang kedua, mempermudah pemahaman konstruksi, yaitu selanjutnya ada jenis-jenis irisan dalam teknik bangunan. Yang pertama ada irisan vertikal, yaitu memotong bangunan secara tegak lurus terhadap bidang horizontal, biasanya digunakan untuk menampilkan tinggi lantai, ketinggian dinding, dan elemen-elemen vertikal lainnya. Yang kedua, irisan horizontal. Memotong bangunan secara mendatar untuk menampilkan tata letak ruang, struktur lantai, atau instalasi dalam bangunan. Yang ketiga, irisan sebagai, yang artinya hanya memotong sebagai dari objek untuk memperlihatkan detail tertentu tanpa harus menggambar seluruh irisan. Yang keempat, irisan perspektif. Menggunakan teknik perspektif untuk memberikan gambaran lebih realistis tentang bagian dalam bangunan. Yang terakhir, ada irisan miring. Digunakan ketika untuk memotong bangunan dengan sudut tertentu untuk memperlihatkan elemen spesifik yang tidak bisa ditampilkan dengan irisan vertikal atau horizontal. Selanjutnya, irisan dalam teknik bangunan adalah bagian penting dalam gambar teknik yang membantu memahami struktur bangunan secara lebih detail dengan memahami teknik irisan, baik dalam membentuk vertikal, horizontal, maupun parsial. Seorang teknisi atau arsitek dapat lebih mudah dalam menyampaikan informasi konstruksi kepada pihak lain seperti kontraktor dan insinyur sipil. Selanjutnya, fungsi irisan dalam teknik bangunan. Yang pertama, menampilkan detail yang tidak terlihat. Dengan membuat irisan, kita bisa melihat bagian dalam suatu bangunan seperti susunan dinding, rangka, dan struktur lainnya. Yang kedua, mempermudah memahami konstruksi. Gambar irisan membantu arsitek, insinyur, dan pekerja konstruksi dalam memahami bagaimana elemen-elemen bangunan disusun. Yang terakhir, memastikan kekuatan konstruksi. Dengan adanya irisan, dimensi dan material dari komponen struktural bisa ditampilkan lebih jelas untuk memastikan kesesuaian dalam proses pembangunan. Nah, di sini ada contoh bentuk irisan. Sekian dari saya, Bagas Fayustinata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.